Sabar nggak akan ada habisnya. Sabar tak berbatas, cuma terkadang kita yang membatasinya. Sabar itu tak berbatas, tapi terkadang kita yang membatasinya. Itu pun sampai hitungan ketiga. Kapreh ber kali tiga. Dibuatnya kakak dua ber, kalau tiga tu habis ke. Kita yang membatasinya sampai hitungan ketiga. Coba batasin sampai hitungan ke-300, kan masih ada sabar. Jadi sabar itu tak berbatas, yang membatasinya kita. Jadi penting-pentinglah kita untuk selalu bersabar, tapi jangan pernah berdoa minta kesabaran. Ini hati-hati. Jangan pernah berdoa untuk minta kesabaran. Dinukil dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya Abu Nu'aim Al-Asfihani, Kitabus Sabri, nama babnya. Saat Rasulullah sedang tawaf di Masjidil Haram, beliau melihat seorang pemuda, diangkatnya tangannya seperti Rasulullah waktu berdoa di perang Badar. Dia berkata, "Fasbir ya Allah, fasbir ya Allah, fasbir ya Allah. Sabarkan aku ya Allah, sabarkan aku ya Allah, sabarkan aku ya Allah." Begitu Rasulullah dengar dia minta doa begitu, dipukul Rasulullah pundaknya sampai kaget orang itu. Fadribuhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipukul dia oleh Nabi pundaknya. Ya Rasulullah, limadza tadrib ya Rasulullah? Kenapa engkau memukulku ya Rasulullah? Apa yang engkau minta? Fasbir ya Allah. Aku mohon kesabaran dari Allah. Engkau bukan meminta sabar, engkau meminta musibah. Nah itu, orang yang minta sabar berarti orang tersebut meminta musibah. Kenapa? Karena belum diberikan kesabaran sebelum diberikan musibah. Nah, hati-hati. Jadi kalau umpamanya mau minta, jangan gratis minta sabar. Ya Allah, sabarkanlah hamba. Berarti minta musibah itu, hati-hati itu. Karena sebelum diberikan tandingan, maka penandingnya belum akan diberikan. Imbangnya sabar adalah musibah. Meminta kesabaran sama dengan meminta musibah. Makanya hati-hati. Musnad Imam Ahmad nomor hadis 24009. Bab doa. Rasulullah memukul seorang sahabat yang berdoa, "Fasbirni, sabarkan aku ya Allah." Karena belum diberi kesabaran kalau belum diberi musibah. Tapi Ustaz, kami sedang kemalangan Ustaz. Bolehkah kami minta diberikan kesabaran? Isbat harus jelas. Ya Allah, sabarkanlah hamba di atas cobaan ini. Jangan cuma sabarkan, berturut-turut lebih. Pakai isbat, ya Allah, sabarkanlah hamba atas cobaan ini. Karena berdoa pun kita harus hati-hati. Udah pernah saya jelaskan tempo hari. Sembarangan berdoa ujung-ujungnya rusak sendiri. Ada seorang waliullah sifatnya hamil. Dia bekerja urung pok sempom, buruh kasar. Tapi dia menariknya karena dia seorang wali, dia bekerja cuma biar cukup untuk beli makanan. Habis subuh, habis berzikir jam 8 dia keluar. Kalau bahasa kita ke pelabuhan. Dia bekerja ikut semen bahasa katanya. Buruh panggul pelabuhan. Begitu dia panggul semen masukkan ke gudang, dapat uang dia, kalau bahasa kita sekitar 30.000, dia pulang. Dia beli makanan, dia makan, dia duduk di sudut masjid. Begitu duduk di situ, dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, hamba ini kan walimu ya Allah. Hamba enggak butuh dunia, hamba enggak butuh harta. Hamba cuma butuh makan, agar setelah makan hamba bisa berzikir kepadamu ya Allah. Karena hamba walimu ya Allah yang cuma butuh makan, kenapa hamba harus kerja ya Allah? Hamba kan walimu. Hamba mohon berikanlah hamba makan tanpa harus kerja ya Allah, agar hamba bisa konsentrasi ibadah kepadamu." Habis dia berdoa demikian, besok pagi jam 8 dia kembali lagi ke pelabuhan. Waktu dia jalan ke pelabuhan, di depan dia ada seorang wanita, bahasa kita gadis. Itu kan biasa, pakai dompet taruh di sini. Biasa kan? Nah, begitu dia pakai dompet di situ, tiba-tiba entah karena apa dompet itu jatuh. Begitu dompet itu jatuh, wali tadi di belakang dia, diambilnya dompet itu mau dikasihnya. Begitu pas sedang mau dikasih, balik si perempuan.
Dipikir baru diambil. Diteriaki maling. Begitu diteriaki maling, dibawa ke pengadilan, tertangkap tangan, bukan oleh KPK, oleh seorang wanita, bahwa sedang memegang dompet mau diambil, padahal mau ngasih. Udah capek dia berkilah, mau ku kasih, tapi tangkap tangan di depan wanita itu, kau memang sedang dalam posisi seperti menarik. Terakhir divonis, dia masuk ke dalam penjara. Sampai ke penjara, pagi dapat makan, siang dapat makan, malam dapat makan, nggak perlu kerja. Karena doa tadi dia minta makan tanpa itu wali loh yang minta. Bisa dikerjai Allah. Konon lagi kita yang cuma wali murid. Makanya hati-hati berdoa. Jangan sampai berdoa kita bahaya. Ya Allah, berikanlah hamba rizki. Ya Allah, hamba pengen kali sedekah untuk Ustaz Irwandi yang ceramah malam ini. Itu kan doa ibu-ibu, bahaya itu. Berarti kita meminta diri kita menjadi orang yang suka memberi sedekah sama dengan kaya, dan kita berharap Tengku Irwandi yang kita sedekahi terus-terus jadi ahli sedekah sama dengan minta kita kaya, minta Tengku jadi sekali nggak dimaafkan neraka nggak keluar-keluar. Hati-hati berdoa. Ya Allah, hamba pengen banget ya Allah sedekah untuk anak yatim di Kampung Baru 100 orang. Tolong ya Allah berikan hamba rizki. Anak yatim di Kampung Baru baru 12 orang. Kalau dikabulkan doa dia, padumro ya gop mati. Baru dapat yatim yang lain. Jadi kalau mau berdoa, berdoa aja. Jangan pakai bilang mau sedekah ke anak yatim. Kalau sempat anak yatim baru 50, berapa lagi meninggal bapak orang gara-gara kita? Cuma gara-gara doa pengen dapat rizki. Makanya hati-hati kalau berdoa itu, karena kadang-kadang doa kita menzalimi orang lah. Bagi yang dokter, jangan berdoa mudah rezeki, karena rezeki kita orang lain sakit. Bagi montir, jangan berdoa mudah rezeki, karena rezeki kita rusak kendaraan orang lain. Iya kan? Karena dokter selalu mengharap orang sakit, montir selalu mengharap kendaraan kereta rusak. Iya kan? Bener nggak? Bener. Siapa yang mengharapkan kita kaya raya adalah pencuri. Yang mengharapkan kita jadi kaya cuma pencuri. Makanya hati-hati. Makanya sekali lagi kembalikan ke diri kita. Berdoa boleh, tapi jangan minta sabar. Berdoa jangan sampai kita seenaknya berdoa, lupa kepada Allah cara berdoa yang paling baik. Hemat-hemat kalau berdoa. Dekat puasa orang iktikaf di masjid berdoa aja kerjanya. Enggak salah. Karena isbat Allah, ud'uni astajib lakum, kalian berdoalah kepadaku niscaya akan kuberi. Tapi kalau sempat diberi doa itu menzalimi orang lain, Allah menaikkan hisabnya ke akhirat. Nah, jadi isbat abang tadi jangan minta sabar lagi. Jangan minta sabar. Minta jodoh boleh. Betul. Minta sabar jangan, minta jodoh boleh. Ya, minta jodoh boleh. Bapak-bapak pun boleh juga minta jodoh. Boleh, untuk anaknya maksudnya. Kesukaan ya, untuk anaknya maksudnya.